Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Ustazah harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Dan telah ada soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah, ada 3 teman kalian yang mendapatkan nilai 100. Tapi masih ada juga di antara kalian yang masih belum teliti dalam mengerjakan soalnya. Untuk itu, mari kita bahas soal latihan yang telah kalian kerjakan. Tapi sebelumnya, Ustazah ingin menyampaikan sebuah pepatah Arab yang sudah sering kali kita dengar. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Ustazah yakin dan percaya bahwa anak-anak soleh-soleha yang belajar dengan sungguh-sungguh hari ini pasti akan memahami materi yang telah Ustazah sampaikan hari ini. Untuk itu, mari simak dengan teliti ya. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas soal latihan kemarin. Hitunglah hasil dari bilangan berpangkat berikut. Nomor 1, min 2 pangkat 2 dikali min 2 pangkat 3. Nah, kalau kita perhatikan ini masuk ke sifat bilangan berpangkat positif yang A ya. Maka pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi min 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi hasilnya min 2 pangkat 5. Hasilnya negatif 32. Selanjutnya nomor 2, 7 kuadrat dipangkatkan 4. Nah, ini kalau kita lihat masuk ke dalam sifat yang C ya, pangkat yang dipangkatkan. Nah, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 7 pangkat 2 dikali 4. 2 dikali 4, 8. Jadi 7 pangkat 8. 7 pangkat 8 sama dengan 5.764.801. Selanjutnya soal nomor 3. Negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 1. Nah, ini masuk ke dalam sifat yang ke B ya. Jadi pangkatnya tinggal kita kurangkan. Min 3 pangkat 3 dikurang 1. Sehingga hasilnya min 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Selanjutnya nomor 4. 6 dikali 3 dipangkatkan 3. Nah, jadi kita mencari dulu pangkat satu-satu karena ini masuk ke dalam sifat yang ke D ya. Jadi kita cari dulu 6 pangkat 3 sama dengan berapa, lalu 3 pangkat 3 sama dengan berapa. 216 dikali 27 sehingga hasilnya 5.832. Sampai sini siapa yang benar semua? Terakhir soal nomor 5. Soalnya kemarin 4 per 5 pangkatkan 2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini sama dengan sifat yang ke E ya. Sehingga kita kuadratkan satu-satu. 4 kuadrat per 5 kuadrat hasilnya 16 per 25. Nah, sampai di sini inilah teman-teman kalian yang dapat 100 atau benar semua ya. Yang pertama Heni Fania Rahmadani, yang kedua M Hanif Andra Putra, dan yang ketiga Abdullah Sultan Barazi. Selamat ya. Selanjutnya kita akan membahas materi tambahan bilangan berpangkat 0. Apa yang terjadi kalau bilangan berpangkat 0? Mari simak contoh berikut. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pangkatnya tinggal kita kurangkan, maka didapat 6 pangkat 0. Berapakah nilai 6 pangkat 0? Nah, perhatikan lagi contoh yang kedua. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4, atau kita bisa jabarkan seperti itu ya. 6 kali 6 kali 6 kali 6 per 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya 1. Nah, berdasarkan uraian di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4, yang pertama dapat 6 pangkat 0.
Dan 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4 yang kedua dapat 1. Maka 6 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan demikian 6 pangkat 0 merupakan bentuk penulisan lain dari 1. Sehingga dapatlah teorema untuk sebarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika A-nya tidak sama dengan 0? Nah, perhatikan contoh berikut. 0 pangkat 4 dibagi 0 pangkat 4, sudah pasti 0 pangkat 4 dikurang 4, sehingga dapat 0 pangkat 0. Yang kedua, 0 pangkat 4 dibagi 0 pangkat 4, hasilnya 0 per 0, tidak terdefinisikan. Nah, jadi 0 pangkat 0 sama dengan 0 per 0, sehingga tidak terdefinisikan. Maka teorema terbukti untuk A sama dengan 0, maka A tidak terdefinisikan. Dengan demikian, 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Jadi, ada dua sifat dari bilangan berpangkat 0 yang kalian pelajari hari ini. Yang pertama, untuk A-nya tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Dan yang kedua, jika A-nya sama dengan 0, maka 0 per pangkat 0 tidak terdefinisi. Diingat ya. Untuk tugasnya, Ustazah minta kalian melengkapi titik-titik yang ada di kegiatan siswa halaman 4 di bukunya ya. Nanti dikumpul foto kemudian dikirim kepada wali kelas. Semangat mengerjakan. Ustazah harap semuanya dapat nilai 100 ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.